Gelombang pemutusan hubungan kerja di Indonesia tidak 25.000 pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor industri tekstil masih terus terjadi. Tidak kurang dari 11.000 pekerja tekstil terdampak PHK sejak awal tahun hingga pertengahan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam rekan-rekan pemerhati hukum sekalian. Perkenalkan, nama saya Daren Gunawan Arkan sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Di sini saya akan sedikit bercerita mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 191 garing Perdata Khusus strip Pengadilan Hubungan Industrial garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Saudara Idris sebagai penggugat dan PT Dwi Harta Logis Indo sebagai tergugat. Yang pertama, saya akan sedikit bercerita mengenai alasan penggugat mengajukan gugatannya. Penggugat merupakan seorang sopir truk yang telah bekerja pada tergugat selama 9 tahun. Penggugat bekerja selama 7 hari kerja dengan jam kerja yang tidak menentu, sehingga seringkali penggugat bekerja hampir selama 24 jam kerja tanpa adanya waktu istirahat. Oleh karena itu, penggugat merasa tidak mendapat haknya, yaitu hak berupa waktu istirahat dan cuti sebagaimana telah diatur dalam pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya, persoalan sebenarnya timbul saat tergugat mengeluarkan aturan baru yang mengharuskan seluruh supir termasuk penggugat untuk mengantarkan barang melalui jalur tol tanpa adanya biaya operasional tambahan. Hal ini mengakibatkan upah yang diterima oleh penggugat apabila dijumlahkan maka nilai dalam 1 bulannya tidak mencapai upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, tergugat juga memerintahkan seluruh supir untuk bersedia ikut aturan baru tersebut tanpa adanya kesempatan untuk bernegosiasi, dan jika tidak dituruti maka supir tersebut akan di-PHK secara tidak hormat. Menanggapi hal ini, penggugat telah melakukan upaya perundingan bipartit atau dua pihak yang tidak ditanggapi oleh tergugat, serta telah melakukan upaya mediasi tripartit atau 3 pihak tanpa adanya hasil kesepakatan yang didapatkan. Oleh karena itu, penggugat mengajukan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini, penggugat mengajukan 6 permohonan kepada majelis hakim, yaitu yang pertama untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Lalu yang kedua untuk menyatakan hubungan antara tergugat dan penggugat adalah hubungan kerja, di mana penggugat adalah pekerja pada tergugat. Lalu yang ketiga, memerintahkan tergugat untuk mempekerjakan kembali penggugat dengan jabatannya yang semula. Lalu yang keempat, memerintahkan tergugat untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan, terutama dalam hal upah minimum, waktu istirahat dan cuti, serta kepesertaan BPJS. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar 200.000 per hari atas kelalaian penggugat melaksanakan isi peraturan. Lalu yang keenam, untuk menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Menanggapi hal tersebut, tergugat mengajukan sebuah eksepsi atau keberatan, yaitu yang pertama, bahwa berdasarkan kewenangan absolut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan juga memeriksa perkara ini. Lalu yang kedua, bahwa kuasa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mewakili penggugat karena di tempat tergugat tidak ada serikat pekerja. Lalu yang ketiga, bahwa gugatan dari penggugat cacat formil karena alamat penggugat tidak lengkap. Lalu yang keempat, bahwa gugatan dari penggugat dapat dikatakan obscure libel atau surat gugatan penggugat tidak jelas. Oleh karena itu, tergugat mengajukan permohonan kepada majelis hakim, yaitu yang pertama, untuk mengabulkan eksepsi tergugat mengenai kewenangan absolut dan menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Lalu yang kedua, mengabulkan eksepsi tergugat mengenai kuasa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mewakili penggugat. Lalu gugatan penggugat cacat formil dan gugatan penggugat tidak jelas.
Lalu yang ketiga, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Sebelum memberikan putusan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan putusan sela yang berisi yang pertama, menolak eksepsi tergugat tentang kewenangan mengadili. Lalu yang kedua, menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh penggugat. Lalu yang ketiga, memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Lalu yang keempat, menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir. Setelah itu, tertanggal 4 Desember tahun 2024, Majelis Hakim membacakan putusan akhir yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Daryanto SHMH sebagai Hakim Ketua, Lita Sari Seruni SE SHMH dan Purwanto SHMH sebagai Hakim Anggota. Putusan akhir tersebut berisikan yang pertama, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Yang ketiga, menyatakan penggugat sebagai pekerja tetap tergugat terhitung sejak 1 Juni tahun 2022. Yang keempat, menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan. Lalu yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar uang pesangon kepada penggugat seluruhnya sejumlah 9.803.596. Lalu yang keenam, menolak gugatan penggugat untuk selain yang telah disebutkan di atas. Lalu yang terakhir, membebankan biaya perkara kepada negara seluruhnya sejumlah 52.000. Akan tetapi perselisihan hubungan industrial tersebut tidak cukup sampai di sana. Baik tergugat yaitu PT Dwi Harta Logistindo maupun penggugat yaitu saudara Idris sama-sama mengajukan upaya hukum lanjutan, yaitu upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagaimana kita tahu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bahwa untuk perselisihan hubungan industrial tidak ada tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Negeri. Upaya hukum yang dapat ditempuh hanyalah upaya kasasi ke Mahkamah Agung ataupun upaya peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Upaya hukum kasasi ini termuat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 656K garing Perdata Khusus strip Pengadilan Hubungan Industrial garing 2024 dengan para pihak yaitu PT Dwi Harta Logistindo sebagai pemohon kasasi 1 sekaligus termohon kasasi 2 dan saudara Idris sebagai pemohon kasasi 2 sekaligus termohon kasasi 1. Pemohon kasasi 1 atau PT Dwi Harta Logistindo memberikan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memori kasasinya, yaitu yang pertama untuk mengabulkan permohonan kasasi dari PT Dwi Harta Logistindo. Yang kedua, membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 191 garing Perdata Khusus strip Pengadilan Hubungan Industrial garing 2023 garing Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 4 Desember 2023. Lalu yang ketiga, mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut. Yang pertama, menerima eksepsi dari PT Dwi Harta Logistindo tentang gugatan tidak jelas. Lalu yang kedua, menyatakan gugatan saudara Idris tidak dapat diterima. Atau yang ketiga, menolak gugatan saudara Idris seluruhnya. Dan yang keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Menanggapi hal tersebut, termohon kasasi 1 sekaligus pemohon kasasi 2 yaitu saudara Idris memberikan jawaban sekaligus permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam kontra memori kasasinya yang berisikan yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan kasasi saudara Idris untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 191 garing Perdata Khusus strip Pengadilan Hubungan Industrial garing 2023 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Desember tahun 2023. Yang ketiga, menyatakan hubungan antara saudara Idris dan PT Dwi Harta Logistindo adalah hubungan kerja di mana saudara Idris sebagai pekerja sejak tahun 2013. Lalu yang keempat, memerintahkan PT Dwi Harta Logistindo untuk mempekerjakan kembali saudara Idris dengan jabatan yang semula. Yang kelima, memerintahkan PT Dwi Harta Logistindo untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan, terutama dalam hal upah minimum, waktu istirahat dan cuti, serta kepesertaan BPJS.
Yang keenam, menghukum PT Dwi Harta Logistindo untuk membayar uang paksa kepada saudara Idris sebesar 200.000 per hari atas kelalaian penggugat melaksanakan isi putusan. Lalu yang ketujuh, menghukum PT Dwi Harta Logistindo untuk membayar seluruh biaya perkara. Akhirnya tertanggal 20 Juni 2024, Majelis Hakim Mahkamah Agung membacakan amar putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh Dr. Lukas Prakoso SHM Hum, Hakim Agung yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim, Ahmad Jaka Mirdinata SHMH, dan Dr. Junaidi SH SHMSI, Hakim-Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial sebagai hakim anggota. Amar putusan tersebut berisikan yang pertama, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1, yaitu PT Dwi Harta Logistindo. Yang kedua, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2 atau saudara Idris. Yang ketiga, membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 191 garing Perdata Khusus garing PHI garing 2023 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Desember 2023. Yang keempat, menolak eksepsi tergugat atau PT Dwi Harta Logistindo. Yang kelima, menolak gugatan penggugat atau saudara Idris untuk seluruhnya. Dan yang keenam, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian sedikit cerita mengenai dinamika dalam hubungan industrial yang masih seringkali terjadi di negara Indonesia. Besar harapan bahwa pemerintah dapat turut ikut serta membantu dalam menegakkan keadilan bagi para pelaku yang ada dalam sebuah hubungan industrial, agar dapat mencapai tujuan yang termaktub dalam pasal 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Sampai jumpa.